Bu Murni, mau tanya nih saya, bagaimana agar supaya warga kota nggak stres nih Bu? Sebenarnya gini Pak, kota itu juga membutuhkan ruang terbuka hijau. Ya. Nah, ruang terbuka hijau itu bentuknya macam-macam, tapi ada amanat undang-undang yang menyatakan bahwa suatu kota seyogianya tuh harus memiliki 30% Pak ruang terbuka hijaunya. Jadi 20% ruang terbuka publik, 10%-nya dari private. Jadi boleh orang-orang pribadi itu punya taman yang luas-luas kayak gitu. Nah 20%-nya itu Pak, harusnya ruang terbuka hijau, masyarakat kota gampang jalan. Kalau di luar tuh sampai 300-400 meter, nggak sampai sekilo, mereka udah ketemu taman. Mereka bisa jalan, jogging. By research Pak, orang yang tinggalnya di dalam suatu ruangan atau menghadap ke arah landscape, itu tingkat stresnya rendah. Produktivitasnya tinggi. Kalau Bapak punya kantor, ruangan Bapak jendelanya menghadap ke landscape, itu tingkat presensinya juga banyak, karyawannya, kreatifnya juga tinggi. Itu by research terbukti. Nah, bagaimana agar suatu kota yang dirancang bisa memenuhi si 30% itu? Nggak gampang, nggak gampang banget. Contohnya Jakarta, Pak. Jakarta itu cuma 9% Pak. 9%. Nggak nyampe gitu. Perlu tambah ya? Perlu, sangat perlu sekali. Nah sekarang bagaimana ketika ada kota-kota yang baru dibentuk gitu ya, didesain dari awal, atau bagaimana kota-kota yang lama mulai kita menyelaraskan dengan undang-undang gitu, bahwa amanat undang-undangnya 30%. Tapi kalau kita bisa memenuhi sampai 10% lebih gitu ya, itu udah lebih baik. Iya, jadi masyarakat itu gampang untuk menuju, oke, kemana sih mau bawa anak-anaknya gitu, ya kan? Bukannya kita anti mall ya Pak ya, tapi kan mereka juga harus berdekatan dengan nature, dengan alam. Ini yang udah agak susah. Anak sekarang kan gadget semua Pak. Iya kan, ditanya ini pohon apa, nggak tahu. Pohonnya itu mesti cari di Google dulu, kayak gitu Pak. Jadi bahwa banyak sekali jenis tanaman yang kita bisa terapkan di dalam ruang terbuka hijau kota. Nah, kita bilangnya itu ruang terbuka hijau kota. Bentuknya bisa taman kota, taman lingkungan, ya kan, taman sekitar rumah kita, di mana kita bisa berkegiatan ruang luar. Di dalam ruang luar itu ada fungsi sosial. Kita belajar dari COVID kemarin, Pak. Ya kan, ketika kita harus terkurung di dalam suatu ruangan, waduh, gitu kan. Nah, kalau warga kota memiliki taman kota yang banyak, ya nggak apa-apa dong. Misalnya kita berharap tidak terjadi serangan virus ini lagi, tapi kan biar bagaimanapun kita bersiap. Ya kan, ketika itu terjadi, nah kalau tetap warga bisa ke taman kotanya luas, kan nggak perlu ngerubung tuh Pak. Sekarang ketika Tebet Ecopark dibuat, yang bukan warga Tebet juga ke situ kan Pak, karena memang kekurangan gitu kan, gitu. Dan tiba-tiba hype ya dengan fasilitas taman kota yang baik, gitu kan Pak. Orang ada jogging track nggak nyenggol. Kemudian yang paling penting adalah kita menyetarakan semua, misalnya bagaimana warga atau teman-teman atau keluarga yang berkebutuhan khusus bisa menikmatin kan Pak, taman kota. Ini Ibu bawa pohon apa nih Bu? Sebenarnya pengen memberikan suatu image nih Pak, ya kan, bahwa tanaman juga bisa berada di dalam ruangan. Gitu. Emang kuat? Kuat, ada beberapa tanaman. Nah ini saya bawa, ini kan dia daunnya tebal nih Pak, ya kan. Bapak kira plastik nih, bukan ya kan? Ini namanya jenis Anthurium radicans. Ada yang bilang ini Anthurium sirih karena daunnya kayak bentuk sirih, Anthurium ya. Anthurium ini Scindapsus pictus gitu Pak. Jadi atau dibilang Scindapsus silver karena daunnya silveris gitu Pak. Fungsi tanaman di dalam ruangan juga bagus. Kan kalau dulu suka bilang ya, Bapak masih belajarnya ilmu hayat apa biologi? Ilmu hayat kan. Iya kan, kita takut kan bilang bahwa nanti rebutan oksigen. Dia mengeluarkan dia. Iya, tapi enggak. Antara yang dia berikan dengan yang ambil itu banyakan yang diberikan untuk kita. Jadi nggak usah khawatir, kita bisa menaruh tanaman di dalam ruangan. Itu artinya sama juga yang dibilang kita membawa nature to our home, our office. Iya, gitu beda deh Pak. Berarti ini tahan ya untuk tahan. Selain itu juga Pak, tanaman dalam ruangan
dari segi marketing Iya, misalnya ya kan itu bisa menaikkan value dari suatu kantor itu, ruangan itu sendiri, baik karyawan maupun orang-orang di sekitar. Iya. Welcome to SOS Podcast, tempat orang-orang hebat bicara. Welcome to SOS Podcast, Synergy Open Talk Session, tempat orang-orang hebat bicara. Hari ini kita kedatangan Bu Engia Murni sebagai founder Tropika Greeneries. Ya, terima kasih Bu, dipanggil Bu Murni ya. Boleh. Bu Murni, terima kasih sudah hadir di acara SOS Podcast. Kita lanjutin lagi Bu pembicaraannya tadi Bu. Tadi kita lagi bicara sampai di mana tuh tadi? Iya, bahwa ketika suatu ruang terbuka hijau itu, ya kan, kita perlukan kan, biar masyarakat nggak gampang stres kan, agar akses masyarakat ke ruang terbuka hijau tuh, oke deh kita ngomong ruang terbuka hijau tuh apa sih, gitu ya Pak? Taman kota, taman kelurahan, taman kecamatan, sampai ke tingkat taman RW, taman RT, itu harus ada ya, secara undang-undang, secara peraturan permen ATR tuh tata ruang itu semua ada semua, dan ke PU juga Kementerian Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum juga semua ada mensyaratkan hal tersebut. Tinggal bagaimana suatu kota bisa menyediakan. Nggak gampang Pak, kan harus beli tanah. Kalau tanahnya udah keburu penuh semua oleh pemukiman kan. Nah tapi tetap itu harus disediakan. Karena apa? Karena masyarakat perlu untuk rekreasi, tempat yang paling dekat terjadi perubahan suasana. Kalau yang beruntung rumahnya gede punya halaman ya alhamdulillah. Tapi kan kalau beberapa masyarakat yang klasternya rapat-rapat gitu kan, yang tinggal di apartemen apalagi mereka perlu turun untuk ganti suasana. Ruang terbuka. Iya, sebab kan yang sekarang nih Pak, gadget minded nih Pak. Layar atau mata itu kenanya semua ke screen Pak. Nah ini bagaimana kita agar bisa mengalihkan bahwa mereka hidup di dunia yang nggak bisa lepas dari nature. Nah landscape yang sekarang Pak itu adalah beyond estetik. Jadi kita nggak cuma lihat landscape nanam mawar gitu ya kan Pak. Udah yang tinggalnya di Jakarta pengennya tanaman puncak yang daerah dingin, ketika nggak hidup komplain. Itu makanya kita perlu seorang landscape arsitek itu mendesain sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan fungsinya gitu. Nah bicara tentang fungsi, kita ini sekarang mulai membicarakan ketika tidak hanya melulu berbicara keindahan, kita tanam yuk pohon di taman lingkungan kita yang mengundang burung. Bapak tahu nggak bahwa beringin itu juga menghasilkan biji? Iya. Nah itu banyak didatengin burung. Oh gitu ya? Iya Pak. Jadi kita harus tahu beberapa memang jangan nanti anak cucu kita lihat burung kutilang cuman dari Google, gambar, Google, ya kan? Dari gadget ya? Iya, dari gadget aja kayak gitu Pak. Kemudian kita juga kan ada pohon salam. Itu juga mengundang burung, gitu. Jadi ruang terbuka hijau kita bukan melulu harus berisi tanaman keindahan. Fungsinya ada. Harus fungsinya. Ada, misalnya ada loh tanaman yang bisa menahan longsor. Jadi kurang lebih seperti itu Pak. Itu mesti diperhatikan lah ya. Iya, jadi banyak tidak estetik, fungsinya juga perlu sangat gitu. Apalagi misalnya Jakarta sekarang kan pengen juga ada beberapa taman yang 24 jam Pak. Berarti gimana? Lighting, mesti terang, titik lampu. Nah, ketika kita bicara titik lampu ada lagi Pak kaitannya. Nah, ini beyond estetik. Bagaimana lampunya hemat energi. Gitu Pak. Nah tempat duduk juga kita harus desain. Itu kita bilang namanya hardscape, ya kan? Pengen tempat duduknya kalau siang bisa dinikmatin, kalau malam buat tidur orangnya. Jadi kita harus mendesain sedemikian rupa. Bukan kita nggak ingin orang menikmatin, tapi kita juga nggak ingin kan kalau orang akhirnya tidur-tiduran gitu. Jadi desain tuh bisa membentuk sedemikian rupa. Bisa ceritakan singkat bagaimana awal mulanya Ibu membuka Tropika Greeneries ini, Bu? Jadi kami perusahaan ini akan berusia di bulan Agustus nanti, insya Allah tanggal 8 bulan 8 itu 23 tahun Pak. Wah, udah lama ya? Iya, kita udah berkarya di 23 tahun tuh udah hampir di
benua lah, adalah 3 benua gitu udah ada. Ya, jadi pernah ini landscape. Iya, jadi kita udah mendesain di mana aja landscape. tuh, Bu? Oh, kita di Oman udah mendesain. Ada Eritrea di Afrika Timur juga kita udah mendesain di sana. Di Oman itu villa 3 hektar. Di Singapura kita juga udah mendesain dan mensupervisi sampai pelaksanaan. Kalau yang Oman karena pas COVID, jadi supervisinya pakai Zoom. Iya, jadi itu 3 hektar, kemudian Menkon orang dari India, pelaksananya juga kita meriksanya pelaksananya semua pakai Zoom. Sampai kita bantu dalam desain kita harus tahu. Jadi bukan kita bisa mendesain. Oke, saya udah cek. Sebenarnya dalam suatu desain kita berangkat dari research, ya kan? Rata-rata nih kan saya juga ekspor tanaman ke Dubai. Kalau kita tanya di Dubai curah hujan kamu berapa kok kamu mau beli tanaman dari saya gitu kan, ada yang bilang curah hujannya sehari dalam setahun Pak, kebayang nggak Pak? Kayak gitu. Jadi kita harus tahu tempat-tempat negara tersebut. Nah ketika saya harus mendesain di Oman, dalam desain saya udah mikirin nih si orang ini harus mendapatkan tanamannya dari mana, gitu. Jadi kalau saya kamu masukin ini belinya di mana? Saya udah tahu source terdekatnya. Ada nih kamu di Spanyol Selatan dekat, tinggal ngambil kayak gitu Pak. Kemudian di situ juga ada lereng kan, di sana juga ada lereng yang kita harus bukan sekedar tanamannya, how to solve slope protection-nya itu supaya nggak longsor. Kan mereka kan berpasir gitu kan, jadi harus ada penambahan sesuatu. Kemudian kita juga pernah mendesain untuk presiden di Eritrea gitu. Eritrea itu di Afrika Timur. Kalau di Singapura kita sih udah biasa, banyak memang hubungan kita dengan di sana, teman-teman di sana. Kemudian kalau di Indonesia tuh udah hampir tiap provinsi deh, hampir ya ada kita di desain kita di situ. Kita baru selesai sekarang yang paling dekat itu adalah Hotel Tentrem di Alam Sutra ya, kalau nggak salah ya, Hotel Tentrem. Alam Sutra. Iya, gitu baru selesai. Kemudian kita untuk hotel juga Indigo di Pulau Bintan. Iya, kayak gitu ada. Kemudian Hotel Padma di Semarang kemarin selesai. Jadi tingkat. Kemudian kita juga ada bandara. Kita mendesain Pak. Jadi Tropika itu memang memiliki sub bidang-bidang ya, mulai dari konsultan. Jadi kita punya tim desainer sendiri. Dulu tuh berangkatnya memang selalu design and build Pak, gitu, agar klien tuh ada beberapa yang biar desainnya tuh nggak berubah gitu kan. Nah jadi akhirnya minta Tropika juga ada kontraktornya. Nah yang juga Tropika tuh dulu perintis ekspor tanaman Pak. Iya, kita udah ekspor ke Amerika, ke Korea, ke Jepang. Iya Pak, ya kecuali nggak bisa Australia aja. Gitu, karena emang negara itu melarang, susah untuk bawa ya Bapak juga nggak boleh kan bawa bekas burger nggak habis aja Bapak nggak boleh kan ke Australia. Ke Jepang kami lolos, ke Amerika kami lolos tanaman kami. Jadi kita dulu banyak membina petani tanaman hias, gitu. Mereka bikin setengah jadi bawa ke nursery saya, kemudian kita ekspor, kita bantu. Pohonnya kan juga wilayah gunung, wilayah pantai segala macam kan. Perlu ada ciri khasnya pohonnya kan? Betul. Panas, yang kurang air, segala macam. Nah, itu Bapak tahu. Berarti kan ketika kita mendesain itu, jadi makanya kita punya tim desain dan landscape sendiri, dan build atau kontraktor sendiri itu karena seperti itu. Gitu. Jadi kita biasanya berangkatnya dari visinya si arsitek apa sih? Oke. Kadang-kadang kita juga harus membantu arsiteknya, ya kan? Ada satu pohon tuh yang teman-teman arsitek pakai di mana-mana gitu ya. Pohon itu juga dari tempat nursery kami dulu bekerja gitu. Jadi saya landscape arsitek yang mendalami hortikultura juga Pak. Makanya saya tahu ini tanaman ini bisa panas, tanaman ini bisa dingin, tanaman ini. Proyek kamu misalnya di Labuan Bajo susah air, jangan nanam ini, kayak gitu Pak. Jadi bagaimana kita bisa memberikan saran kepada tim, ada arsitek, ada MEP, bahkan klien gitu kan. Kadang-kadang prefer maunya pakai tanaman ini. Sepahit apapun kita harus menjelaskan. Gitu ya, bahwa Pak tempatnya sempit, ini perakarannya jahat gitu kan Pak. Jadi ini nanti kalau nggak saya berikan root protection, akarnya menjalar kemana-mana. Kayak gitu Pak. Jadi banyak faktor
Yang akhirnya kami di Tropika Greeneries membuat tim desain sendiri, membuat kontraktor sendiri dan punya nursery. Wah, ya Gitu. lengkap ya. Iya, Dari sama hulu ke hilir. sama tim pemeliharaan. Jadi ketika udah selesai didesain, dilaksanakan. Udah bisa dilaksanakan, ada beberapa klien yang minta, udah deh langsung kontrak pemeliharaan. Gitu. Ya, kontrak pemeliharaan itu penting. Karena kadang-kadang orang pesen pohon, udah jamin ya, setahun nggak ya? Ya, tapi mesti bayar ya, dijagain Iya, kan. betul. Ya, karena kalau nggak, dia takutnya tanamnya ada, perawatannya salah kan. Nah, itu salah-salahan itu nanti. Ya, Itu nyalah-nyalahin. iya. Nah, yang satu, gua nggak mau bayar. Yang ini kan udah selesai tugas saya. Nah, jadi maka dia biasanya pakai kontrak. Pokoknya setahun itu Betul. dijamin sekian, tapi mesti bayar perawatannya. Iya. Ya biasa gitu kan, Bu, ya? Begitu. Nah, itu belum terlalu memasyarakat. Nah, akhirnya Kementerian PU kemarin saya terlibat di dalam sebagai narasumber di Kementerian PU untuk membuat AHSP, artinya analisa harga satuan pekerjaan landscape. Oh. Nah, kami waktu itu diinisiasi oleh Kementerian PU, saya dan bersama teman 2 orang dan tim semuanya membuat analisa harga satuan pekerjaan. Gitu. Kalau proyeknya private ya Pak, udah bisa kita ngomongin nih one-on-one kayak gini kan Pak. Pak, namanya masa jaminan kan istilahnya Pak. Betul, Bukan berarti saya nggak ngerawat. Gimana saya mau ngejamin orang Bapak nggak rawat, Bapak nggak siram, tau-tau 6 bulan saya suruh ganti. Betul. Gitu kan kalau ngomong yang sama klien. Tapi kalau di beberapa proyek yang sudah institusional, kalau dia tidak sediakan anggaran pemeliharaan, betul. bisa ngebangun. Ya, nggak bisa merawat. Nah, Oke, Bu. Menurut Ibu, tren landscape arsitektur apa yang akan makin penting di tahun 2026? Khususnya untuk di kota-kota besar. fungsi. Perhatikan fungsi. Iya, Pak. Gitu. Jadi is a beyond estetik, beyond cakep-cakepan deh istilahnya gitu kan, Pak. Ya, misalnya nih kita nih kan di daerah mana nih? Kita Kelapa Gading nih. Ciri khas kota ada nggak di sini pohon kelapa gading? Sini ya. Ada di depan, Pak. Ya, ada awal masuk itu ada. Itu juga as icon kota, gitu kan, Pak. Nah, sebenarnya ada beberapa area di Jakarta yang emang pakai nama tanaman, Pak. Betul. Gitu. Jadi itu kita perhatikan juga as identity. Ya kan, is ciri khas gitu. Nah, itu kalau bicara skala taman kota. Tapi bahwa kita harus berperan di dalam yang namanya climate change ini per individu. Jadi udah juga bilang, itu ngomongan di dunia luar climate change. Enggak, udah hadir di kita. Buktinya kita ini udah hujan 3 hari, kaitannya apa habis ini? Sayuran susah, Pak. Iya, pada layu. Iya. Itu mesti dipikirin semua ya. That's about ketahanan pangan. Iya. Itu, Pak. Jadi itu bukan bicara banjir selesai and then what? Kan 3 bulan, nanam sayur 40 hari, 2 bulan. Ruang terbuka hijau, itu bisa berbicara tentang ketahanan pangan, Pak. Di Singapura, nih apartemen-apartemen, mereka nanam, Pak. Iya. Gitu, nanam sayuran, nanam sendiri, gitu kan. Dulu kan misalnya Singapura pasti disuplai dari Sumatera Utara, Pak. Beras tagi dan sebagainya kan, kayak gitu. Tapi sekarang mereka juga mencoba dengan adanya teknik hidroponik, aquaponik, mereka harus bisa nanam. Jadi nanam tuh is a landed semuanya. Mereka udah pakai dengan teknologi, mereka punya menghasilkan sayur. Nah, ini kita harus berpikir bersama bahwa ruang terbuka hijau kita kita nanam tanaman hiasnya nggak dilarang deh. Misalnya, ini kok Bu Murni nggak ngomongin tanaman hias, boleh. Tapi kita tanam juga yuk ya. Jadi ada tanaman pengundang kupu-kupu loh, gitu kan. Betul. Nah, itu Pak. Pengundang burung. Capung. Bisa dimanfaatkan kebutuhan hari-hari. Capung tuh nggak mau air kotor loh, Pak. Nggak ada capung kalau air kotor. Iya, itu kan ada satu ekosistem semua. Kenapa orang-orang harus memerlukan jasa landscape yang bukan hanya profesional ya, yang mengerti segalanya itu ya? Sama, Bapak kalau sakit gigi ke dokter apa? Ke dokter gigi. Ke dokter gigi, dan dokter giginya mesti yang profesional ya? Spesifik lagi, kadang-kadang kan ada dokter gigi anak, dokter gigi yang estetik, dokter gigi yang mana kan Pak? Sama seperti itu. Jadi tiap bagian ada disiplin ilmunya sendiri. Kalau di luar Pak, terbagi lagi Pak. Ada landscape arsitek yang spesial mengerjakan
tempat bermain anak. Mereka udah mengambil spesialis masing-masing gitu. Iya. Dan Bapak juga tahu bahwa kita juga mengerjakan healing garden atau therapeutic garden. Jadi kalau ke rumah sakit tuh ada jenis tanaman tertentu yang boleh dipakai sama nggak boleh dipakai. Gitu. Gitu ya. Jadi misalnya pengen wangi-wangian nih di rumah sakit, tapi ada beberapa pasien yang kalau dia ke ruang terbuka wangi tertentu malah nggak enak gitu kan. Atau dalam suatu tempat, Bu, udah nih saya pakai pohon yang wangi semua. Iya, Bapak satu badan di sini pakai minyak yang wangi ini, wangi ini mabok nggak, Pak? Iya, mabok. Iya. Jadi, then you have to know apa yang harus kita tempatkan, konsepnya apa, berangkatnya dari situ. Ownernya bagaimana, kemudian arsiteknya, karena kita kan nggak lepas. Many times kami ini landscape arsitek kan inherit dari arsitek. Supporting. Iya, dedikasi. Murni ini ruangan ini, ruangan ini, ruangan ini. Sering ketemunya adalah gini Pak, ketika berbicara tentang roof garden, sering lupa nanya sama orang struktur. Berangkatnya itu dari awal. Ketika saya waktu itu mendesain di Bali Pak, itu hampir udah telat Pak, karena struktur tidak menghitung untuk beban tanah di atas. Di atas. Owner pengennya rindang. Kalau rindang berarti tanahnya harus tebal Pak. Ya. Kayak gitu. Ya makanya berarti harus ke landscape arsitek nggak? Iya. Mesti disiap dari awal. Betul. Dan kedua Pak, bikin roof garden. Di atasnya penthouse Pak. Owner kan nggak boleh diganggu Pak. Iya. Ngerawatnya lewat mana Pak? Ya lewat mana ya? Kalau nggak lewat gondola. Iya kan? Harus minta izin gondola. Nah orang yang pakai gondola juga, tenaga landscape-nya itu harus punya sertifikat juga. Iya. Karena kan dia sama dengan operator gondola kan Pak. Iya. Yang sekarang Bapak harus spesialisnya sama. Vertical garden. Iya. Ya kan? Emang sih vertical garden di Singapura kalau Bapak bikin vertical garden nggak boleh nggak hemat air Pak. Tetap bahwa per meter persegi lahan Bapak itu ada ukurannya, nggak boleh boros air. Iya betul. Jadi terukur. Nah makanya perlu ke spesialis. Kami di Tropika Greeneries baru saja diberikan tugas oleh operator bandara ya Injourney untuk membuat panduan landscape untuk 37 bandara. Itu bandara lebih pelik lagi Pak. Kita tadi ngomong ruang terbuka, taman pakai tanaman pengundang burung. Di bandara nggak boleh. Bapak pernah dengar bird strike? Nggak boleh burung datang. Burung datang masuk ke kapal repot itu. Baling-balingnya kan. Gitu Pak. Jadi Bapak harus ke spesialis kan. Iya. Jadi belajar banyak nih ya saya mengenai dunia landscape. Senang ya Bu. bisa share. Terima kasih Bu Murni sudah hadir dan insight-nya bahwa landscape sekarang harus fungsi ya, bukan hanya keindahan. Iya. Terima kasih Bu Murni. Terima kasih. Sukses ya Pak.